Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil hijrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dzawil nufusiz zakiyah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati Dewan Pendiri dan Pengawas Pondok Pesantren Al-Hikmah, yang saya hormati Ketua Yayasan beserta pengurus yayasan, yang saya hormati Mudir Pesantren Al-Hikmah Putra dan Al-Hikmah Putri, yang saya hormati para ustadz dan ustadzah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hikmah Putra Putri, yang saya hormati pengurus fasih Al-Hikmah Putra Putri, yang saya hormati para santriwan santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya merasa bangga dan berbahagia karena bisa duduk bersama di suatu tempat yang mulia, yakni di Pesantren Al-Hikmah tercinta, yang alhamdulillah bisa dihadiri oleh para santri putra yang kuat-kuat dan gagah perkasa, walaupun belum pernah minum jamu kuku bima. Bisa dihadiri oleh para santri putri yang ayu dan cantik jelita, yang semuanya sekarang sedang duduk bersama sambil terpesona mendengarkan orang pendek yang berbicara. Tapi walaupun pendek, jangan ditanya, ternyata ganteng dan gagah perkasa. Alhamdulillah. Sudah siap mendengarkan tausiah? Sudah siap mendengarkan tausiah? Coba saya cek dulu suaranya. Saya miss call dulu. Saya khawatir karena yang namanya dakwah itu, yang namanya ceramah atau khitobah dalam teori ilmu dakwah adalah bentuk komunikasi antara dai dengan mad'u, di mana salah satu ciri komunikasi yang efektif ketika terjadi feedback atau timbal balik, respon positif dari pendengar pada pembicara. Saya khawatir teriak-teriak di panggung ternyata nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, alias turu KB, atau nomor yang Anda tuju sedang sibuk karena sedang sibuk ngobrol dan berebut snack. Coba saya cek dulu suaranya. Kalau saya bilang hadirin, semuanya bilang hadirat, oke? Oke? Coba jawab, hadirin, muslimin, mukminin, syakirin. Di belakang ada yang jawab syakirat, apalagi ada yang jawab syakarat, syakirot. Ulangi, syakirin, sobirin, samiin, jangan samiot, samiat. Ulangi, samiin, solihin, sodiqin, sobirin, mairin. Mairin jadi maerot. Hadirin
ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jam setengah 11. Mudah-mudahan jam 11 beres. Insya Allah tausiah saya tidak lama-lama. Mudah-mudahan singkat, padat, melekat di hati rakyat, maslahat untuk umat. Pulang sama-sama membawa membawa berkat, membawa ilmu yang bermanfaat. Datang ke pengajian mau cari ilmu, cari berkat. Apa yang akan saya bahas tiada lain momentum tahun baru Islam 1444 Hijriah. Salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah harus berhijrah. Apa katanya? Berhijrah. Sekali lagi. Berhijrah. Sekali lagi. Berhijrah. Harus berhijrah. Nanti jangan dulu di ini ya alat-alatnya. Nanti selingi sholawat ya. Oke, Besti. Nanti di tengah-tengah selingi salawat. Jadi salah satu perintah dari Allah, kita semua harus berhijrah. Hijrah yang seperti apa yang harus kita lakukan? Kalau dulu Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu tarkul watan alladzi bainal kuffar wal intiqal ila daris salam. Itu hijrah makani. Hijrah tempat, meninggalkan satu kampung, satu negeri karena di sana banyak orang kafir, berpindah kepada lembur atau negeri daerah yang aman, tentram dan Islam. Tapi yang dimaksud hijrah yang akan saya bahas di sini, kewajiban kita bukan hijrah tempat, tetapi kewajiban kita adalah al-hijrah ilallah, hijrah menuju Allah Subhanahu. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Bahwa kita semua harus berhijrah kepada Tuhan. Kita semua harus berhijrah kepada Allah. Timbul pertanyaan, pernah ketika saya menerangkan masalah hijrah, tiba-tiba ada yang bertanya kepada saya. Siapa yang bertanya? Ada nenek-nenek sudah tua. Ada nenek-nenek sudah tua. Barangkali ada nenek-nenek masih perawan. Ada gitu? Ada nenek-nenek sudah tua bertanya kepada saya. Bagaimana itu si nenek bertanya? Aa Haji, si nenek di Majalengka manggil ke saya bilangnya Aa Haji. Kenapa saya dipanggil Aa Haji? Anak santri juga manggilnya ke saya Aa Haji. Kenapa saya dipanggil Aa Haji? Karena masih ganteng. Ustadz Dodo bilang dulu saya disebutnya mubalik cilik. Kenapa disebut mubalik cilik? Karena dulu mulai ceramah dari umur 4 tahun. Cuma gara-gara dulu disebut mubalik cilik, jadi sampai sekarang badannya pendek terus. Tapi kata saya enggak rugi jadi orang pendek. Ternyata orang pendek itu banyak untungnya. Pas saya datang ke Mekah, orang Arab ngecek ke saya, "Anta Indonesia?" "Na'am." "Indonesia sogir." "Indonesia kosir." Kata saya, jangan ngecek Arab, dasar si Arab belekok. Orang Arab malah bilang gini ke saya, "Syukran." Disebut belekok malah syukran. Kata saya, jangan ngecek sama yang pendek. Ada kaidah Arab mengatakan al-qasir nisful fitnah. Orang pendek biasanya cerdas. Kenapa orang pendek cerdas? Karena orang pendek itu otak dengan hati berdekatan. Mohon maaf, bukan lagi menghina yang tinggi, tapi lagi membela yang pendek. Jadi orang pendek biasanya pintar, yang orang pintar biasanya Tapi ada kata santri,
Haji, saya pendek tapi nggak pinter, nah itu musibah namanya. Musibah. Tapi jangan menghina sama yang pendek. Insya Allah di surga tidak ada yang pendek. Kalau Anda bertemu saya di surga, nanti tingginya akan sama dengan Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Situ nadiroan, 60 siku. Kalau dimeterkan kurang lebih 24 meter. Jadi nanti Anda ketemu saya di surga tingginya 24 meter. Tapi awas, jangan dibayangin, buset Ustaz, tingginya 24 meter. Itu kepunyaannya berapa meter? Hadirin umatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ke pokok persoalan. Kalau diajak ngaji serius nggak diperhatikan. Nah, si nenek bertanya, Haji ada apa nek? Dari tadi Haji bilang hijrah, 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 betul. Cuma nenek belum ngerti apanya nek. Sebenarnya faktor yang sangat mendukung kalau kita mau hijrah itu faktornya apa saja? Di antaranya saya baca dalam sebuah kitab, judulnya kitab Majmu'atur Rasail. Ada kitabnya setebal gini, PDF-nya juga ada. Sekarang musim kitab PDF. Musim kitab PDF ini. Jadi nggak usah dibawa kitabnya, PDF juga ada. Tapi masih penting ini kitabnya ada. Beda dengan kemarin saya lagi jadi dewan juri pidato tingkat provinsi. Ada peserta ngebohongin dewan juri itu. Kata peserta, dalam sebuah kitab yang sangat tebal, namanya kitab At-Tahwidut Tahwid, dinyatakan. Turun dari panggung saya panggil, dek sini. Itu kitab At-Tahwidut Tahwid belinya di mana? Saya mau beli, saya belum punya. Kata peserta, mohon maaf Pak, nggak ada di pasaran. Emang apa maksudnya At-Tahwidut Tahwid? Atahdina huntu, atahdina biwir. Atahdina huntu, atahdina biwir. Kata orang Sunda. Atahdina huntu, atahdina biwir. Dalam kitab Majmu'atur Rasail dinyatakan ada bahasa begini. La tuhsolu al-hijrah illa bis-safar. Nah, la tuhsolu al-hijrah illa bis-safar. Hijrah tidak akan berhasil kecuali dengan melakukan safar. Safar itu perjalanan. Perjalanan yang seperti apa? Dalam kitab itu dijelaskan, was-safar nau'ani. Safar perjalanan itu ada dua macam. Safarul badan wa safarul qulub. Safarul badan bil aqdam wa safarul qulub bi dzikrillahi ala dawam. Jadi hijrah tidak akan berhasil kecuali dengan melakukan perjalanan. Perjalanan itu terbagi dua. Ada safarul badan, perjalanan badan dengan apa? Bil aqdam, dengan kaki. Dulu Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah bil aqdam, dengan kaki, walaupun kakinya kaki onta atau kaki motor, kaki kuda. Kalau sekarang kakinya kaki mobil, tapi itu saja akdam, sama saja bil akdam, kaki mobil. Mobilnya mobil apa saja, dari mulai mobil Pajero yang kelas tinggi sampai Pajero kelas rendah. Pajero kelas tinggi yang harganya 700 juta, ada Pajero yang harganya 15 juta. Ada pengen Pajero yang 15 juta, tapi Pajeronya singkatan panas di jero. Angkot. Itu juga Pajero. Jadi kalau kita mau pindah, kalau mau hijrah, harus dengan sabar perjalanan. Adik-adik santriwan santriwati berpindah dari rumah ke Al-Hikmah kan bersafar dengan perjalanan. Naik mobil ke sini, naik mobil. Dari rumah ke sini naik mobil. Naik kendaraan. Itu bisa
safar, safarul badan bil aqdam. Tapi kalau kita mau hijrah menuju Allah, kita mau jadi orang yang soleh, kita mau jadi orang yang dekat dengan Allah, maka perjalanan kita bukan hanya perjalanan badan, tetapi harus melakukan safarul qulub, perjalanan hati, perjalanan ruhani. Dengan apa safarul qulub? Wa safarul qulub bi dzikrillahi 'ala dawam. Perjalanan hati bisa dilakukan dengan mendawamkan zikir, mendawamkan zikir. Adik-adik suka zikir? Santri-santri suka zikir? Suka zikir? Zikir pagi, zikir sore suka dibaca? Ba'da sholat suka zikir? Silahkan dibaca zikir. Cuma sekarang ada orang yang kelihatannya lagi zikir tapi bukan zikir, ternyata tiktokan. Jadi kalau dalam istilah tasawuf ada yang namanya torekat, ada qadiriyah, ada naqsyabandiyah, ada syadziliyah, ada satoriyah, ada tijaniyah. Itu toriko. Aliran zikirnya macam-macam. Ada yang begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang sambil berdiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi anak-anak milenial sekarang bikin torikoh baru, namanya torikoh tiktokiyah. Disangka lagi zikir Ustaz, si goreng tiktokan. Geleng-geleng kepalanya. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita. Ini kayaknya penganut torikoh tiktokiyah. Suka tiktok kan adik-adik? Coba jawab nih, coba jawab. Aku titipkan padahal daripada tiktokan mending wirid, daripada facebookan mending sholawat, daripada whatsappan mending menghafal Al-Qur'an. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Coba salawatan ya, salawatan bareng-bareng. Daripada SMS-an lebih baik baca Quran, daripada sibuk WhatsApp-an lebih baik kita wiridan, daripada Facebookan lebih baik sholawatan, daripada tiktokan lebih baik menghafal Quran. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Daripada nonton TV lebih baik kita mengaji, daripada nonton TV lebih baik kumpul kiai. Nonton TV waktu rugi, kita ngaji dekat ilahi. Nonton TV waktu rugi, kumpul kiai banyak rezeki. Salatullah ala Yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Senang sholawatan, senang. Nah ini alat musik namanya hadroh. Ada lagi perkembangan sholawat. Kalau perkembangan musik sholawat tahun 80 ada yang namanya gembyungan. Gembyung yang ditabuhnya segede nyiruk, yang nabuhnya nenek-nenek.
Grup Cepah, Ceyoyoh, Cenunung. Ditabuhnya begini tahun 80 mah. Abdi rombongan kosidahan di desa Bobos. Badmintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Tahun 80. Tahun 90 ada yang namanya rebana yang kecil-kecil, lumayan ditabuhnya ada agak variasi. Rebana mah begini, ting dang dang deng, ting dang dang deng, ting dang dang deng, ting dang dang deng, jilbab putih, ting dang dang deng. Rebana. Ada lagi hadroh yang kayak gini, ada lagi cerawis. Kalau emak kan udah tua, ngapain dibawa-bawa? Kalau yang namanya yang nabuhnya anak laki-laki ya jangrawis, nangrawis. Kalau marawis ditabuhnya begini marawis. Awah opak, emping cucur, awah opak, emping cucur, opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa. Cau. Senang salawatan, senang. Itu alat musik ada marawis. Cuma Ustaz saya nggak habis pikir, kenapa alat musik dikasih nama emak ya? Emak rawis. Makanya saya agak iri sama ibu-ibu, Ustazah. Saya agak iri sama ibu-ibu di negeri ini, banyak istilah yang menggunakan nama ibu-ibu. Saya jadi iri ke perempuan. Coba bayangkan, Indonesia disebutnya Ibu Pertiwi, nggak Bapak Pertiwi. Jakarta disebutnya ibu kota, nggak ada bapak kota. Anggota badan, jempol kaki disebutnya ibu kaki, ibu jari, ibu jari, nggak ada bapak jari. Ini apa namanya? Bitis, bibi, nggak disebut mang entis. Di Sunda ini namanya bujur, ibu. Buuk ibu, mata emak, celi cece, bibir bibi. Makanan saja habis sama ibu-ibu namanya. Buras ibu, bakso mbak, mie ayam umi, cilok enci. Cuma satu bapak-bapak mah papais tahu. Sampai alat musik namanya marawis. Masya Allah. Senang selawatan, senang. Adik-adik yang di rumahnya punya adik bayi suka ngeboboin adiknya. Ibu-ibu yang punya bayi suka ngeboboin anaknya. Itu ngeboboin anak pakai sholawat, Bu. Pakai sholawat. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Harusnya gitu biar anaknya cepet bobo. Ini mengeboboin anak lagunya jingkrak-jingkrakan. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Aku si anak enggak bobo-bobo karena ngelamun terus pengen cepet-cepet hari Minggu. Mau diajak jalan-jalan oleh ayah ke kota. Harusnya diganti lagunya, jangan hari Minggu. Menanamkan pendidikan anak, menanamkan pendidikan agama pada anak melalui lagu. Ganti, jangan hari Minggu judulnya. Pada hari Jumat ku turut ayah ke masjid, pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. Hei, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ini mah ngeboboin anak lagunya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Ganti nanti menyanyinya jangan pelangi, mengaji. Biar jadi santri anaknya. Nanti nyanyinya begini. Mengaji, mengaji, barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji, mengaji, cinta Al-Quran. Serasa di TK ya. Tapi ini juga TK, taman kadaluarsa. Bingung ini, mau ngaji serius nggak diperhatiin. Udah aja, guyonan aja. Yang ngaji serius kan udah sama ustad. Ini seriusnya ustad di asrama di sini di pesantren. Yang paling parah ustazah punten di Majalengka di daerah saya. Yang paling parah itu ibu-ibu ngeboboin anak bukannya sholawatan, bukannya lagu islami, malah ngaco di pararubuh, cacadelan. Anak digendong, yang nanya, anak capa ini? Anak capa ini? Nilutuk, nitantik, nigeis, nikatet, anak taha ini? Astaga, cacadelan. Tahu cacadelan bu? Aduh, masih mending anaknya udah masih kecil, ini udah 3 tahun. Pas ditanya anak taha iya, langsung budak nggak jawab, nya anak tia. Astagfirullahaladzim. Tapi saya sih bu, kalau cacadelan begitu suka dipakai jurus kalau lagi marahan sama istri. Pernah sih saya marahan sama istri manyun terus. Saya pulang ceramah, assalamualaikum, salam. Umi di sini mau. Saya langsung hibur dia. Anak taha iya. Oleng-oleng anyun ae. Langsung dia ngejar-ngejar, ih mah. Ibu-ibu jurusnya begitu. Kalau bapak-bapaknya lagi pada manyun, ibu-ibu amalkan tuh yang sudah tadi saya ijazahkan. Cacadelan. Bapaknya manyun terus, ibu seduh air kopi segelas. Setelah minum air kopi, suguhin ke bapaknya. Pas nyuguhin air kopi sambil bilang begini, anak taha ini, oleng-oleng ide. Yakin ibu dicabok hari tak kene. Ya, kembali ke pokok persoalan. Jadi kita harus berhijrah. Untuk berhijrah harus melakukan safar, perjalanan itu terbagi dua. Satu ada safarul badan, perjalanan bil aqdam dengan kaki. Yang kedua safarul qulub, perjalanan hati. Dengan apa safarul qulub? Bidzikrillahi ala dawam, dengan mendawamkan zikir. Apa yang dimaksud zikir? Zikir itu adalah kemampuan diri untuk mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Sedang di pasar ingat Allah, sedang di kantor, sedang di sekolah, sedang di pesantren, sedang makan, di mana saja ingat. Harus selalu ada bayangan mengingat Allah. Jadi kemanapun ada bayanganmu itu kepada Allah. Ya. Jangan bayangan siapa. Ingat Allah di mana-mana, itulah yang disebut dengan zikir. Safarul qulub bi dzikrillahi 'ala dawam. Timbul pertanyaan, kenapa kita harus berzikir? Hatinya ingat Allah. Jawabannya, karena kalau manusia tidak berzikir akan terkena 2
dua bencana besar dalam hidupnya. Ada berapa? Ada dua bencana besar dalam hidup ini. Saya mengutip dalam kitab Fadhailus Syuhur karya Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud. Beliau mengatakan dalam kitab itu bahwa ma ibtalallahu abdan asyaddu minal ghaflah wal qaswah. Tidak ada bencana yang menimpa seorang hamba yang lebih dahsyat, yang lebih parah, yang lebih besar kecuali dua perkara, dua musibah terbesar yang suka melanda manusia. Mudah-mudahan tidak terjadi pada santri Al-Hikmah. Apa saja bencana besar? Ternyata bencana besar itu bukan banjir, bencana besar bukan longsor, bencana besar bukan tsunami, bencana besar bukan corona, bukan. Corona itu bencana kecil, banjir bencana kecil, tsunami bencana kecil, virus COVID-19 bencana kecil, kecil itu. Ada kemarin corona, dengar corona. Kenapa dikasih nama corona? Karena asalnya dari Cina, jadi namanya corona. Kalau itu virus datangnya dari Majalengka, dinamainya Mang Rona. Kalau datangnya dari Cirebon, namanya Mas Rona. Karena dari Cina jadi engko. Kan di Cina manggilnya engko. Engko. Ternyata itu semua bencana kecil. Hanya ada dua bencana besar yang harus kita hindari. Satu, ghaflah. Apa katanya? Satu, ghaflah. Yang kedua, qaswah. Yang kedua, qaswah. Apa artinya ghaflah? Lupa pada Allah. Apa artinya qaswah? Keras hati. Telas hati. Eta bencana besar. Jadi bencana besar, apalagi kalau santri terkena buduk, bencana kecil. Di pesantren modern aya buduk itu. Ustaz Nasir, aya buduk lihat. Ustaz Dodo aya. Aya abdi mah ngalaman harita buduk. Cili di aku santri. Jangan pulang. Jangan mau udahan saja mondoknya. Kenapa? Buduk. Buduk 2 minggu, gatal-gatal 2 minggu, wajar. Nabi Ayub sampai 20 tahun nggak berhenti dakwah. Nabi Ayub itu, ayo ngejam, punten, adik-adik santri. Nabi Ayub penyakit kulitnya sampai 20 tahun. Beliau diisolasi mandiri 20 tahun. Sabar. Ternyata buduk itu bukan karena kotor air, bukan karena kotor tempat, tapi buduk itu memang tiupan angin dari setan untuk menguji iman seseorang agar berhenti berbuat baik. Nabi Ayub dikasih penyakit kulit supaya berhenti dakwah. Kalau santri terkena penyakit kulit supaya berhenti pesantren. Itu cobaan iblis, cobaan setan yang harus kita lawan. Jangan berhenti mondok. Siap. Mantap nih ngomong pengalaman buduk mah. Soalnya pengalaman pribadi. Jadi jangan berhenti. Punten. Kembali ke pokok masalah. Bencana besar itu 2. Buduk mah kecil, corona kecil. Yang besar itu 1, ghaflah, lupa kepada Allah. Apa katanya? Bencana besar yang pertama? Ghaflah, lupa pada Allah. Kenapa ghaflah dikatakan bencana terbesar? Bahkan Syekh Junaidi Al-Baghdadi, seorang sufi, beliau ahli tasawuf, beliau mengatakan al-ghaflah anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa pada Allah lebih berbahaya daripada masuk neraka.
Kenapa? Karena masuk neraka itu ya penyebabnya lupa sama Allah. Kalau orang lupa sama Allah maka dia akan berbuat maksiat. Coba sekarang kita lihat, kenapa orang suka maling? Karena lupa pada, kalau ingat Allah mah tidak akan. Kenapa orang korupsi? Karena lupa kepada, kalau mau korupsi ingat Allah. Astagfirullah, ini bukan hak aneh, ini hak antum juga bukan. Masa aneh harus makan ini? Ya, ini haram. Kenapa ada orang lihat uang? Wah, uang nih, uang. Ambil. Ada orang. Kenapa orang korupsi? Karena hatinya lupa sama Allah. Sehingga banyak sekali orang zaman sekarang melihat uang udah enggak memperdulikan halal haram, yang penting banyak disikat, yang penting banyak diembat, udah tak peduli halal haram. Padahal Nabi sudah menjelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara halal haram ada syubhat. Kenapa manusia zaman sekarang yang haram diembat, yang syubhat diembat? Penyebabnya ghaflah, lupa pada Allah. Sehingga sulit menemukan orang warok di zaman sekarang. Menemukan orang yang warok itu apik, kata istilah Sunda, hati-hati sulit. Zaman sekarang lihat duit apalagi gede langsung saja. Coba-coba ada yang bisa turutin. Zaman sekarang lihat uang apalagi banyak langsung. Kok beda suaranya? Dengarkan, langsung. Coba ikuti. Zaman sekarang orang lihat uang apalagi banyak langsung. Beda. Langsung. Coba saya tanya adik-adik, kalau ada yang ngasih duit 200 juta tapi haram, mau diterima enggak? Kok kayak yang bingung? Mau diterima haram, nggak diterima hemat buat ke mall. Harusnya jangan. Generasi Qurani yang selalu dzikir, ingat sama Allah, kalaupun dikasih duit 500 juta tapi itu haram, maka harus dengan tegas mengatakan tidak. Dengan tegas mengatakan tidak. Tolak. Penting, uang halal itu penting. Baca dalam kitab Nashihud Diniyah Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan inna rizqal halal min ahammil muhimmat. Sesungguhnya rezeki halal adalah paling penting di antara perkara yang penting. Sholat penting, duit halal lebih. Karena sholatnya 1000 rakaat tapi uangnya haram, sholatnya hanya sampai ke sajadah, tidak sampai kepada Allah. Makanya duit halal itu penting. Kenapa orang sekarang lihat uang udah gak mempedulikan halal haram? Penyebabnya ghaflah, lupa dari Allah. Makanya jangan sampai ghaflah. Kenapa banyak anak muda sekarang terjerumus minuman keras dan narkotika? Kita lihat saudara-saudara kita, tidak sedikit usia SMP, usia SMA, mereka terjerumus kepada minuman keras. Setiap hari tenggak whisky, brandy, Manson, AO, KTI, vodka, bir, ganja, morfin, heroin, lockdown, triple X, sabu-sabu. Hafal tapi lain bandar, bro. Masa kiai pengedar, guys? Bukan besti. Apa? Zaman sekarang sedih, Pak. Di Majalengka ada anak usia kelas 3 SMP sudah terjerumus minuman keras, terpaksa ujiannya tidak lulus, sekolahnya putus, badannya kurus, mirip pohon kaktus. Kalau jalan sempoyongan mirip layang-layangan putus. Akibatnya ketabrak bus,
kemudian itu us itu bahasanya bilaghah. Dalam tata bahasa Arab, kalau di pesantren saya namanya mengkaji kitab Jauhar Maknun, itu ilmu balaghah untuk mengatur kata-kata supaya indah, menyamakan akhir kata. Contoh begini, secara fisik masa muda adalah masa yang paling hebat, tenaga masih kuat, pikiran masih cermat, wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tapi tidaklah gawat karena banyak obat di toko terdekat. Jadi sedih Pak, kenapa anak muda sekarang terjerumus minuman keras dan narkotika? Karena hatinya goflah, lupa kepada Allah. Adik-adik sudah tahu kepanjangan dari narkotika apa? Narkotika itu ada 9 huruf, N A R K O T I K A. Masing-masing ada maknanya. Yang pertama N, najis mengkonsumsinya. Yang kedua A, akibatnya sangat fatal. Yang ketiga R, racun akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Yang keempat K, kelak kamu akan kecanduan. Yang kelima O, oleh karena itu katakan. Yang keenam T, tidak layau. Yang ketujuh I, insaflah segera. Yang kedelapan K, kalau kamu tidak insaf. Yang kesembilan A, ajal dan kesengsaraan akan datang menjemputmu. Mudah-mudahan kita semua tidak terkena itu, amin. Kenapa penyebabnya orang bisa terkena minuman keras dan narkoba? Karena hatinya goflah, tidak ingat sama, makanya harus berhenti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Subhanallah. Semuanya. Berzikirlah kepada Allah, jangan lupa menyebut Allah. Berzikirlah kepada Allah, jangan lalai mengingat Allah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya satu lagi terakhir, penyakit musibah terbesar dalam hidup tadi yang pertama goflah itu lupa pada Allah, karena goflah sumber dari segala kemaksiatan.
Yang kedua, musibah terbesar dalam hidup ketika kita diberikan qaswah. Apa itu qaswah? Qaswatul qalbi, keras hati, telas hatena. Yang bagaimana orang yang keras hati cirinya? Orang yang keras hati itu satu cirinya itu adalah raddul haq, menolak kebenaran. Diomongan taranurut, dikasih pengarahan tidak dinasihatin enggak nerim. Nah itu ciri orang yang keras hati. Yang kedua ciri orang yang keras hati adalah istihqarun nas, suka menghina manusia, menganggap enteng manusia, menyepelekan manusia, di mana sombong, menolak nasihat, menyepelekan manusia, itu semua adalah sifat-sifat iblis, sifat-sifat setan, laknatullah alaih. Mudah-mudahan tidak terkena pada diri kita, amin. Bagaimana obatnya? Obat untuk mengatasi goblah dan qaswah tiada lain, hati kita harus selalu berdenyut, mendenyutkan zikir kepada Allah, mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Siap zikir, siap. Siap zikir, siap. Siap hati kita selalu ingat Allah, siap. Di mana saja hati kita harus berdenyut. Seiring dengan denyut jantung kita harus terdenyut dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dalam hati kita di sini harus selalu ingat Allah supaya tidak terkena ghaflah dan qaswah. Itulah hijrah yang sesungguhnya, hijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Adik-adik pengen rajin zikir? Pengen rajin zikir? Silahkan ya, kalau ba'da sholat mau zikir baca sholawat, mau zikir la ilaha illallah, mangga. Tapi kalau lagi jalan kaki nggak usah. Ini jalan kaki mentang-mentang kata saya suruh zikir, pas lagi di jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang nanya, "Dek dari mana?" La ilaha illallah. Kata yang nanya ini habis pengajian jadi gelo. Mudah-mudahan kita semua rajin zikir, amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang sejam setengah. Udah hampir setengah 12. Jam 11.15 menit. Gak usah lama-lama, dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir mari kita akhiri dengan sholawat syifa untuk kesehatan kita semua. Semoga kita semua sehat dan selamat. Baca sholawat syifa semuanya, yuk bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
saninten buah saninten diical di parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kedongdong, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.